Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Adam, dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan melaksanakan sirkumsisi pada anak Ibu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan tentang identitas terlebih dahulu ya Ibu ya. Namanya siapa Ibu anaknya? Mikhail Sungkar. Mikhail Sungkar. Ya. Untuk usia berapa tahun ya Bu? 5 tahun. Usia 5 tahun. Saya juga ingin menanyakan riwayat penyakit dahulu Bu. Apakah punya riwayat penyakit luka? Tidak ada. Tidak ada ya. Apakah punya riwayat seperti perdarahan Bu? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya. Terus saya juga ingin bertanya, apakah untuk penyembuhan luka dari anak Ibu ini cepat atau lambat? Cepat. Kira-kira berapa hari sembuh? 2 hari bisa. 2 hari sudah sembuh. Baik, untuk anamnesis kepada ibu pasien atau kita melakukan awal anamnesis sudah selesai. Selanjutnya kita juga bisa menanyakan untuk kelainan-kelainan seperti hipospadia atau epispadia. Nah, jika semua tidak ada, jika form pengisian dan inform consent sudah ditandatanganin oleh ibunya, kita bisa langsung melaksanakan sirkumsisi. Selanjutnya, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ada beberapa alat-alat yang harus kita sediakan. Yang pertama, ada satu set alat sirkumsisi yang isinya adalah di sini ada satu buah pinset anatomis, 2 buah gunting, yaitu ada gunting yang bengkok dan ada gunting yang lurus. Kemudian ada alat untuk menggenggam jarum, yaitu needle holder. Dan di sini kita memiliki 4 klem yang isinya ada 1 klem bengkok dan yang 3-nya adalah klem lurus yang ada yang panjang dan ada yang pendek. Selanjutnya kita juga membutuhkan kasa yang steril. Selanjutnya kita juga membutuhkan anestesi lokal, yaitu lidocaine 2%. Selanjutnya kita juga bisa povidone iodine atau betadine, manekin sirkumsisi, duk steril, catgut, dan jarum yang sudah terpasang. Selanjutnya juga ada spuit. Biasanya yang digunakan adalah spuit 3 cc. Dan yang terakhir adalah sarung tangan yang steril. Jika semua alatnya sudah kita siapkan dan steril, selanjutnya kita bisa langsung bagaimana praktik untuk sirkumsisinya. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita juga bisa menggunakan lampu untuk menerangi lapang pandang kita di bagian sini. Selanjutnya, setelah kita sudah melihat pasien, kita suruh pasien untuk berbaring seperti ini. Kemudian setelah berbaring, kita bisa menyuruh pasien untuk melepaskan celananya terlebih dahulu. Jika pasien sudah membuka celananya, kita bisa lanjutkan dengan mencuci tangan dengan 6 langkah yang bersih dan steril. Jika sudah, kita lanjutkan dengan menggunakan handscoon. Jika sudah menggunakan sarung tangan yang steril, kita bisa lanjutkan untuk memberi disinfektan kepada prepusiumnya. Kita bisa memberi disinfektan pada prepusiumnya dengan menggunakan disinfektan yaitu betadine atau iodine dengan menggunakan pinset. Kita bisa memutar dari bagian sentral ke bagian perifer. Jika sudah, kita bisa menggunakan duk. Ini saya gunakan untuk memfiksasi karena saya tidak memiliki asisten
Selanjutnya kita bisa menggunakan disinfektan kembali. Tapi sebelum itu kita bisa menggunakan spuit terlebih dahulu yang sudah diberi oleh lidocaine dengan cara dipatahkan seperti ini. Lalu kita ambil biasanya sebanyak 3 cc atau 3 ml. Selanjutnya, kita bisa menggunakan pasien di 2 nervus, yaitu yang pertama adalah nervus pudenda dan yang kedua adalah nervus dorsalis penis. Pertama kita masukkan dulu ke bagian tengah. Kita masukkan sekitar 1 cc. Selanjutnya kita angkat sedikit, kita masukkan ke bagian sebelah kanan. Kita masukkan 1 cc, kemudian kita angkat lagi, kita angkat sedikit dan kita masukkan ke sebelah kiri. Kita masukkan sebanyak 1 cc. Kemudian kita taruh dan kita tutup kembali. Kemudian kita bisa mengecek apakah blok dari nervus ini sudah terlaksana atau belum. Kita konfirmasi. Biasanya bisa kita jepit dengan menggunakan pinset di bagian perfusiumnya. Dengan kita bertanya kepada pasien apakah terasa sakit atau tidak. Bila pasien sudah tidak merasa sakit, berarti anestesi sudah berhasil. Selanjutnya, kita bisa buka bagian prepusium penis ke arah belakang. Dan biasanya di bagian situ kita akan melihat ada banyak smegma atau ada banyak bakteri di bagian situ. Dan itu tidak boleh karena bisa menyebabkan infeksi. Maka dari itu kita harus membersihkannya, biasanya bisa menggunakan povidone iodine. Kita bisa menggunakan povidone iodine. Kita memutar lagi dari bagian sentral ke bagian perifer. Kita memutar ke area belakang. Jika sudah, bisa kita letakkan. Kemudian perfusium kita balikkan lagi ke arah semula. Ke arah depan. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita bisa menggunakan 3 klem. Yaitu kita klem di area jam 11, di jam 1, di jam 6. Kita bisa menggunakan 3 klem ini. Pertama akan saya letakkan dulu di jam 1. Kemudian saya letakkan di jam 11. Dan di jam 6. Kemudian selanjutnya kita bisa potong di jam 12. Menggunakan gunting yang lurus, kita potong di jam 12. Sekitar setengah senti. Jika sudah kita potong, kita bisa melakukan jahit mukosa di jam 12. Yaitu dengan menjahit di bagian situ dengan memperbanyak dengan menyisakan banyak catgut di bagian situ untuk kita menandakan bahwa di situ adalah titik teratas atau pada jam 12. Jadi kita tidak akan miring-miring untuk mensirkumsisi pasien. Biasanya kita menggunakan catgut berwarna putih seperti ini yang sudah langsung menempel. Namun jika belum, kita bisa memasangnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, itu bisa kita ambil
di keduanya. Jika terlalu panjang bisa kita gunting terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggunakan klem. Kita hold di bagian jam 12. Selanjutnya setelah kita sudah menghold di arah jam 12, setelah sudah di jam 12 sudah kita tarik kendali, selanjutnya kita bisa memotong menggunakan gunting yang bengkok. Nah, tujuan dari gunting bengkok ini adalah pada bagian bengkok ini itu untuk menggunting agar tidak mengenai gland penisnya. Jadi kita akan menggunting secara melingkar seperti ini. Kita sudah memotong di jam 11, di jam 1. Selanjutnya kita juga bisa melihat di bagian jam 6. Nah, untuk di bagian jam 6 ini bisa kita lakukan penjahatan lagi, karena biasanya di situ itu adalah merupakan yang paling sering mengenai perdarahan. Nah, di situ untuk tekniknya sendiri, kita di situ bisa dengan 2 kali jahitan di bagian situ. Atau nama lainnya adalah kita bisa menjahit matras di bagian situ. Jika sudah, bisa kita rapikan dengan menggunakan gunting. Dan bagian frenulum yang yang di bagian distal bisa kita gunting. Bisa kita gunting. Selanjutnya, di antara jam 1 dan jam 6 dan jam 11 dan jam 6 itu bisa saja mengalami perdarahan atau masih keluar darah di situ. Nah, biasanya akan sangat banyak keluar dari situ dan kita bisa menggunakan kasa untuk memperjelas pandangan kita. Jadi kita bisa keringkan menggunakan ini. Jika memang masih ada yang perdarahan, kita bisa tutup atau mengedepnya terlebih dahulu. Jika memang belum bisa atau masih melakukan perdarahan, kita bisa menjahitnya lagi. Selanjutnya, tetap kita harus melakukan observasi dengan kasa steril. Kita dep apakah pada pasien ini masih mengeluarkan darah atau tidak. Setelah kita sudah melakukan penjahitan secara melingkar di semua koronanya, di area gland penisnya. Setelah sudah, kita bisa langsung menutupnya. Nah, kita bisa menggunakan ini, Sofratul atau salep antibakteri atau antibiotik yang biasa digunakan untuk mencegah ada infeksi pada pasien yang telah kita sirkumsisi. Caranya itu ini seperti jaring-jaring, tinggal kita gunting saja dan kita lingkari di area yang sudah kita jahit tadi agar tidak infeksi. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa menutupnya menggunakan kasa steril. Nah, untuk kasa steril ini itu kita bisa lihat juga dari ketebalannya, kita bisa lihat juga dari lebarnya, bisa kita potong. Selanjutnya, jika sudah, kita bisa menggunakan mikropor. Kita bisa menggunakan mikropor untuk memfiksasinya di bagian atas. Biasanya kita memfiksasinya di bagian atas. Setelah sudah, kita bisa menggunakan tadi, kita sudah menggunakan Sofratul. Kita tutup lagi dengan kasa, dan selanjutnya kita tutup dengan mikropor.
Nah, jika sudah selesai, ikat kendali tadi ini bisa kita gunting, karena kita sudah tidak membutuhkan lagi untuk kendali di jam 12-nya. Kita sudah selesai. Jadi kita bisa membuka duk pada pasien, duk yang tadi. Jika sudah, kita bisa merapikan semua alat. Nah, jika kita telah sudah merapikan segala alat-alatnya ini, kita juga bisa selanjutnya menyuruh pasien kita edukasi bahwa jangan sampai terkena kotor. Terus kita bisa juga edukasi dengan pemberian antibiotik. Biasanya yang diberikan adalah antibiotik profilaksis, yaitu mungkin amoksisilin yang bisa dikasih. Itu untuk mencegah adanya infeksi selain dari tadi adanya salep antibiotik. Selanjutnya kita bisa bertanya apakah ada pertanyaan lagi dari orang tua pasien atau tidak. Jika sudah tidak ada, kita bisa ucapkan terima kasih dan kita merapikan alat-alat yang tadi sudah kita gunakan. Dari saya, Adam Buarak Sungkar, NIM-nya 122 dari angkatan 2018. Terima kasih dokter.